Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supri, akupunktur terapis. Kali ini saya akan berbicara tentang bel spasi dan mitos di sekitar Indonesia atau di desa, bahkan terjadi di kota. Bel spasi membuat seorang penderita mengalami kelemahan dan atau kelumpuhan pada salah satu sisi wajah akibat saraf ketujuh mengalami defisiensi, pelemahan. Oke, ya. Ciri berspasi sama seperti bapak ini, mata tidak bisa menutup, ya. Kemudian dahi sama seperti dahi tidak bisa diangkat ke atas. Pak, mata tutup, Pak. Nah, oke, mata nggak bisa menutup, ya. Dahi angkat-angkat tidak? Dahi angkat-angkat. Nah, ini dahi tidak bisa mengkerut, ya, naik ke atas sama seperti ini, ya. Mulut tidak simetris, mencong. Mulut mencong, jujur. Nah, mulut mencong. Ya. Pasien dari saya punya teman dokter Ansori, dirujuk ke saya untuk dilakukan terapi. Ya. Sebelum terapi, bapak ini telah berubah juga ke orang-orang pintar. Ya. Kemudian orang pintar itu mengatakan bahwa pasien kena barang-barang halus, dikaprok barang halus. Gimana Pak ceritanya? Sebelum terapi gimana Pak? Sebelumnya gimana Bapak? Sebelum itu wajahnya kandel. Kandel. Tebel. Terus begitu sakit. Mantun terus kalau usahakan itu. Dibawa ke yang pintar. Enggak yang pijet, disuwuk, dikasih gini-gini jawi-jawi. Dijalakan. Terus gimana Pak? Pokoknya semakin waras. Terusnya ada barang goib. Enggak. Barang goib, nggih. Barang goib apa kena guna-guna? Goib. Ya, oke. Ini kadang-kadang mitos di dalam tengah masyarakat, ya. Berspasi itu karena akibat angin, ya. Kalau di dalam teori kedokteran timur, karena angin dia menyerang ke arah meridian area wajah, sehingga meridian area wajah itu mengkeret, ya, sehingga aliran energi tidak bisa lancar, ya. Kalau di dalam kedokteran barat, ya, oke, berspasi karena akibat disfungsi saraf ketujuh, ya, yang berakibat pada gangguan saraf, ya. Jadi mitos di arah masyarakat, kadang-kadang pasien jika sakit, ya, kadang-kadang itu dihubungkan dengan goib. Itu kepercayaan di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Itu ya bisa juga benar karena secara psikis, bisa juga benar karena ada sugesti, dia merasa yakin kondisi imunnya meningkat, bisa jadi. Tapi secara fisik harus dilakukan tindakan terapi, ya, dengan melakukan akupunktur atau fisioterapi, ya. Ini pasien kemarin sudah kita lakukan terapi 1 kali di tempatnya saya punya teman dokter Ansori. Sekarang pasien kita sarankan datang ke rumah, kita lakukan terapi akupunktur. Yuk, itu datang. Kita lakukan penusukan, ya, pada area meridian wajah yang kita anggap
kita lakukan penusukan ke arah pasien. Jadi mitos di tengah masyarakat ya, kalau pasien sakit biasanya kalau dibawa ke arah orang-orang pinter, biasanya cenderung diberitahu bahwa pasien kena serangan gaib ya. Kalau di dalam ilmu kedokteran, pasien kena berhubungan dengan saraf. Ini saraf area wajah, dia mengalami kelemahan, mempengaruhi saraf wajah ya. Ngomong ya, Pak. Kita melakukan titik baikkan, rusuk, ya, sekali lagi mitos yang terjadi di tengah masyarakat kita, biasanya pasien itu sebelum datang ke tempat terapi, pasien datang ke orang-orang pinter, kemudian diobati dengan kekuatan-kekuatan gaib selain dipijat tentunya ya. Dan biasanya diagnosa ke orang pintar biasanya satu, kalau berhubungan dengan sesuatu yang gaib, bisa dikaplok sesuatu benda gaib atau kena guna-guna dan kena santet biasanya cenderung ya. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sesuatu hal yang sifatnya gaib, tapi memang ada hubungannya dengan saraf, jadi saraf wajah ya. Oke. Kita lakukan penusukan ya, kita beri inframerah untuk menghangati ya, kita beri inframerah, kita hangati ya. Ya. Pejam mata Pak, merem. Oke. Ini pasien pejam mata, tidak bisa pejam mata, mata cenderung terbuka salah satu sisi, sehingga mata pasien mengalami kelelahan, mengalami kelemahan, merasanya tidak enak ya mata, karena mata tidak bisa terpejam dan cenderung keluar air mata. Ini ada keluar air matanya. Oke. Mata mboten enak ya Pak nggih. Nggih. Rasane mata ya biasane titiknya. Mata kadang lampu ngoten niku ono kena sengenge niku ngecer. Ya, oke. Ya, cenderung mata mengalami rasa tidak enak karena posisi sarafnya ini dia sampai ke arah dahi, pipi, rahang, mempengaruhi bola mata juga. Oke. Kadang juga mempengaruhi arah pendengaran karena posisi saraf ketujuh itu berdekatan dengan saraf ke-8. Saraf ke-8 berhubungan dengan pendengaran, maka cenderung jika saraf ketujuhnya mengalami pembengkakan, biasanya mempengaruhi saraf ke-8-nya, sehingga telinganya pasien merasa gemerbek, mendengung ya. Kita coba terapi kurang lebih 20 menit ya. Ini mata kita tutup ya, biar tidak silau kena sinar. Oke, jadi ya, ini terapi akupunktur kita memperkuat persarapan area wajahnya. Wajah, ya. Ya, jika ini saraf Bell's palsy ya, facial nerve ini saraf wajah. Dari sini ya, dia bergerak ke arah mata.
makanya mata tidak bisa menutup. Oke, kemudian karena nggak bisa menutup, cenderung area mata itu keluar air matanya. Dia mengalami kelelahan, merasa tidak nyaman pada area mata. Ini area pipi ya. Oke, pipi nggak simetris, cenderung mencong. Ya, ini posisi saraf ya. Kalau kita berbicara dengan ilmu kedokteran, maka ada gangguan pada area persarapan wajah. Ya, jika pasien ke arah orang-orang pintar, supernatural, sekali lagi cenderung dihubungkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan gaib ya. Kayak tadi pasien sebelumnya berobat ke orang pintar ya, sama orang pintar didiagnosa bahwa pasien dikaplok sama barang gaib ya, karena pasien ini kerjanya di Jakarta Mbak, keluarganya Dokter Ansori. Ini, ya. Oke. Ya, ini mata nggak bisa menutup, alis tidak bisa terangkat ke atas. Ya, ini mulut mencong. Ini jelas berhubungan saraf wajah. Oke, bel spasi. Jadi tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang sifatnya gaib. Nah, dalam arti kena guna-guna ya. Kita terapi kurang lebih 20 menit ya. Oke, lagi dalam kedokteran timur ya, bel spasi itu nyeri mendadak pada area wajah ya, yang disebabkan oleh serangan PPL. PPL itu penyebab penyakit luar ya. Oke, karena angin ya. Ya, angin dingin pada sepanjang meridian wajah ya, sepanjang meridian wajah. Oke, sehingga pada area meridian wajah itu posisinya mengkerut ya, posisinya mengkerut itu mengkeret ya, sehingga aliran Qi karena mengkerut ya, aliran Qi itu tidak lancar ya, aliran Qi posisinya terhambat ya. Ini kalau bahasa kedokteran timur ya, kena serangan angin ya. Ya, ini memang kerjanya pasiennya cenderung sering kali menggunakan kipas angin ya. Setelahnya kita coba selama 20 menit ya. Ini kemarin sudah 1 kali kita lakukan terapi, sudah mengalami rasa nyaman. Kita coba lagi terapi yang kedua kali. Ya, yang ini kita karena pasien mengalami stres, didiagnosa karena gaib. Nah, kita lakukan penusukan pada titik Weiguan ini ya, titik Weiguan sama titik Heku ya. Oke, kita lakukan penusukan pada titik Weiguan dan Heku ya. Oke. Ya. Karena pasien mengalami biar nggak tegang, biar rileks, maka pasien kita lakukan pada penusukan pada Weiguan juga kita tusuk sama Heku. Ini posisi ya, Weiguan kita tusuk, melakukan penusukan sama titik Heku. Kita lakukan penusukan ya. Ya, ini kalau berhubungan dengan kedokteran barat ya. Ini akibat gangguan saraf ketujuhnya mengalami divergensi ya, terganggu. Nah, kan ini posisi saraf ketujuh berdekatan dengan saraf ke-8 ya, maka jika pasien mengalami bel spasi, maka juga mengalami gangguan pada area pendengaran telinganya bengung. Oke, karena bel spasi, maka mata tidak bisa menutup, sehingga mata cenderung mengalami kelelahan, keletihan dan keluar air mata. Ini posisinya. Ini spasi ya, saraf di sini, sehingga posisinya dia mengalami kelemahan, tidak simetris ya.
Oke, ini kita lakukan titik-titik akupunktur ya. Kita pilih titik-titik akupunktur yang efektif ya, enggak semua titik pada area meridian wajah kita lakukan penusukan.